Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini aku akan bahas tentang pembukaan Italian Game atau Giocho Piano. Kenapa aku mau bahas itu? Karena di kolom komentar setiap aku upload video banyak banget nih yang pengen aku bahas tentang pembukaan dan trap-trap lagi di pembukaan. Sebenarnya kalau opening trap itu tidak bisa terjadi ketika lawan kita mengetahui opening tersebut ya teman-teman. Tapi ya ini juga sangat bermanfaat untuk kalian ketahui juga guys. Karena pembukaan Italian Game ini harus kalian ketahui sebagai pemula. Dan juga pembukaan ini sering banget nih dimainkan di top level. Artinya pembukaan Italian Game ini atau Giocho Piano masuk ke semua level guys. Dan harus kalian ketahui. Nah, sejarah Giocho Piano atau pembukaan Italian Game ini pertama kali dimainkan oleh sang kreator ya, yang berasal dari jagoan-jagoan catur dari Italia nih teman-teman. Dan aku juga sering bahas ya, kalau nama pembukaan atau teori itu selalu diambil dari nama sang kreator atau nama negara sang kreator tersebut. Contohnya, pembukaan Italian Game dikenal juga dengan pembukaan Giocho Piano. Nah, ada 3 master yang terkenal dari pembukaan Italian Game yang pertama kali membuat atau memainkan pembukaan Italian Game. Yaitu ada Giulio Cesare Polerio, kemudian ada juga Pedro Damiano, dan juga ada Gioacchino Greco, teman-teman, di tahun 1512 yang memperkenalkan pembukaan Italian Game. Nah, kita tahu ya kalau di era sekarang nih pembukaan Italian Game banyak juga dimainkan oleh top level kayak Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, kemudian Anis Giri, Dewa Kipas nggak termasuk ya. Ya, kemudian banyak lagi lah teman-teman. Pokoknya kalian harus tahu banget nih pembukaan ini. Oke? Nah, pembukaan Italian Game itu dikenal dengan seperti apa sih? Nah, kayak gini nih teman-teman. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan gajah C5. Ini patternnya nih. Nah, kalau bangunan yang membentuk seperti ini disebut dengan Italian Game atau Giocho Piano. Oh iya, sebelum kita terlalu dalam membahas, bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe dulu ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena banyak banget nih yang nonton video RL Chess tapi belum subscribe nih. Tolong dibantu ya guys. Oke, ini pattern awalnya. Dan kita langsung bahas lebih mendalam. Ini pattern awalnya, E4, E5, dan gajah C5. Oke, kita back. E4, E5, kemudian kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Kemudian paling banyak dimainkan itu langkah C3, ada juga langkah D3 yang sekarang sering dimainkan. Kemudian bermanuver dengan seperti kuda ke petak B2, kemudian kuda F1, kuda G3, seperti ini teman-teman. Yang sering banget kita lihat ya. Kemudian kuda ke petak G3, rokade pendek. Nah ini kalau kuda G4 bisa kuda E3 ya. Tenang aja guys, semua pasti ada jawabannya. Nah, biasanya seperti itu. Dan paling banyak dimainkan adalah langkah C3 ini guys. Nah yang perlu kalian ketahui ketika kalian bermain Italian Game, ini penting banget ya, penting harus kalian ketahui, adalah seperti bermain dengan Ruy Lopez. Kalau kalian jadi pemain putih, kalian harus menjaga gajah terang ini, karena gajah terang ini merupakan kekuatan di pembukaan ini. Dan bagi pemain hitam harus menjaga gajah gelapnya. Why? Karena gajah gelapnya ini sebagai buah yang sangat berarti buat pemain hitam. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya seringkali kita melihat di permainan top level Grandmaster, putih itu sering mengadukan gajah gelapnya. Itu untuk menghilangkan gajah gelap milik hitam guys. Sebaliknya juga gitu, hitam juga sering mengadukan gajah gelap, gajah terangnya dengan gajah 6. Oke, ini salah satu variasinya, C3, kemudian hitam kuda F6 dan D4. Pion E makan D4, pion C makan D4, dan gajah B4 yang sering banget pastinya kuda ke petak C3 ya. Ini yang ada di buku karangan legenda catur Indonesia, Pak Jamil Jamal, dengan waktu itu kalau nggak salah Pak Sutarno bukunya. Aku waktu level junior baca buku ini juga. Nah, ini seperti ini nih guys. Malah putih berani memberikan benteng di petak A1 dengan kayak gini. Nah, harus ditutup dan setelah itu bisa langsung kalau mau menang ya, bisa benteng E1 dan ambil kuda di petak E7, atau ya banyak pembahasannya, ada gajah 5 dulu untuk rangkaian mat. Tapi ini udah menang banget buat pemain putih guys. Nah, ini variasi pertama untuk putih. Nah, selanjutnya gajah B4, ada juga gajah D2. Kalau kalian nggak mau bermain dengan seperti itu ya, ada juga seperti ini nih. Nah ini di Olimpiade juga kemarin sempat dimainkan pecatur Indonesia ya, Fariha kalau nggak salah.
gajah B5 dan ya seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian kembangin aja ini 14 langkah awalnya dari Gyocho opening, teman-teman. Bisa kuda E5, kemudian masuk ke petak C6, atau bisa pelan-pelan dengan menteri ke petak E2 atau menteri C2, kayak gitulah guys. Nah, jadi kalau opening itu biasanya dari langkah pertama sampai 12 langkah atau 15 langkah, teman-teman. Kalau lebih dari itu udah kedalaman analisa banget ya guys. Nah, oke. Gimana ini bisa terjadi? Langsung kita bahas. Nah, ini trap yang pertama ya. Kalau tadi opening sebenarnya. Nah, ini trap yang pertama yang harus kalian ketahui ketika bermain Italian game. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah tidak gajah C5 ya, tetapi dia di sini D6. Nah, ini kalau dia nggak bermain dengan jawaban gajah C5, kalian bisa kuda C3, kemudian gajah G4, H3. Ini sering banget ya dimainkan kalau dia gajah H5. Tahukah kalian apa langkah terbaik untuk putih di posisi ini, guys? Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah kuda makan E5. Boom! Kalau dia makan menteri, gajah makan pion F7, raja E7, dan skakmat kuda di petak D5. Raja tidak bisa kabur. Nah, gimana kalau misalkan kuda makan E5? Nggak jatuh tuh satu perwira. Tenang guys, semua ada jawabannya. Ya, maka putih akan menteri makan gajah, kemudian apabila kuda makan gajah, maka akan ada menteri ke petak B5 skak, dan dapat kudanya kembali, putih unggul dengan satu pion. Nah, gimana kalau misalkan menteri makan gajah ditutup G6, Bang? Kena dong gajahnya. Santai, Bu. Santai, bro. Kan ada menteri ke petak E2. Oke. Nah, ini trap yang pertama yang harus kalian ketahui. Trap yang kedua. Wow, gimana bisa terjadi? Ini bagi pemain hitam. Oke, putih menjalankan E4, kalian E5, kuda F3, kuda C6, putih gajah C4, kalian menjawab dengan kuda ke petak D4. Ini harus hati-hati ya, pemain putih yang bermain dengan seperti ini sering banget nih terjadi di level pemula nih. Ini jebakannya, kalau putih tertantang untuk makan pion E5, kalian bisa menggunakan menteri G5. Di sini mengancam pion G2 dan mengancam kuda di petak F3. Kalau misalkan dia kuda ke petak F3, ya makan G2 aja. Ini ada ancaman benteng dan ada ancaman kuda. Nah, kalau misalkan dia gajah F7, ya tinggal geser aja raja kemana ya. Ke E7 juga nggak apa-apa di sini. Oke guys, karena ada ancaman G2. Kalau misalkan ke D8 agak riskan ya, karena dia ada gajah G8, terus juga ada ancaman kuda ke petak F7 guys. Oke, gimana kalau dia kuda makan F7? Nah, ini nih jebakannya. Apa jalannya guys? Yap, kita makan menteri makan G2. Boom, benteng ke petak. Kalau misalkan benteng ke petak F1, apa yang akan terjadi dengan putih? Yap, tepat banget. Menteri makan pion M4. Boom. Kalau gajah tutup E2, nggak mau nutup pakai menteri dong. Nanti menterinya hilang, akan ada skakmat indah dengan kuda ke petak F3. Boom. Oke, gimana kalau menteri G2 dia makan benteng? Ya, maka hitam makan, menteri makan benteng H1 skak, gajah menutup, menteri makan M4, gajah kembali menutup, kuda makan C2 skak, raja F1, dan skakmat dengan menteri ke petak H1. Indah bukan? Ya indah banget. Kalau misalkan ini terjadi. Bisa sih, bisa terjadi, dan ini sering banget kalau kalian nanti lomba 17 Agustusan ini bisa jadi ide ya guys. Dan main di catur online juga bisa menjadi ide. Oke, ini trap yang selanjutnya. Untuk pemain putih, M4, E5, kemudian kuda F3, kuda C6, gajah C4. Gajah C5, C3, kuda F6, dan D4. Pion tidak makan, tetapi dia milih mundur. Nah, kalian bisa makan E5. Nah, ini jebakannya. Kalau dia makan pion E4, maka ada jawaban apa untuk putih, guys? Yap, tepat banget. Menteri ke petak D5, ada ancaman skakmat, dan kuda akan hilang. Ya, kalau dia rokade gimana, Bang? Ya, tinggal dimakan aja, bro. Kalau misalkan dia D5, ya jangan end passen ya. Nanti kena skakster. Apa yang harus kita lakukan? Ya, makan aja pakai menteri. Udah unggul satu perwira. Nah, coba kalau misalkan dia kuda G4, gimana nih, Bang? Kalau misalkan dia kuda G4, kalau saya sih lebih suka kalau misalkan di sini kayak aman-aman aja ya, rokade pendek, atau kalian bisa uji coba dengan gajah makan F7, karena kalau dimakan ada kuda ke petak G5 dan dapat kuda kembali. Kalau dia makan kan udah unggul satu pion, bro. Oke. Nah, sorry, ada kuda D3. Alah, 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 alah. Mungkin mundur aja. Sorry. Nah, itulah teman-teman.
Oke, jadi ini trap yang terakhir seperti ini. Aku ulangin lagi. Dan yap, selamat. Kalian sekarang bisa menggunakan Italian Game Trap ini sebagai salah satu opening andalan kalian ketika bermain di catur online atau kalian bermain di level pos ronda, di level manapun kalian bisa menggunakan ini. Yap, jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Coba komen, kalian mau ngebahas apa lagi. Kalau kita ngebahas Italian Game secara mendalam, waktunya akan panjang banget ya, teman-teman. Dan kalian kalau mau pengen tahu pembukaan Italian Game lebih dalam lagi, kalian jangan lupa gabung ke YouTube RL Chess dengan berlangganan, karena nanti aku akan buat videonya khusus untuk yang berlangganan. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku. Coba komen, trap yang mana yang paling kalian sukai.